Baik, di segmen keempat dari modul F, kita membahas medan magnetik induksi B pada bahan. Di sini kita masuk ke materi magnetisasi atau magnetization, melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita coba lanjutkan catatan kita dengan membaca beberapa poin yang sudah kita siapkan terkait dengan magnetisasi. Dengan adanya medan magnet, bahan menjadi termagnetisasi. Artinya pada pemeriksaan mikroskopis itu akan ditemukan untuk mengandung banyak dipol kecil. Secara total vektornya menuju beberapa arah begitu ya. Kita telah membahas dua mekanisme yang menjelaskan polarisasi magnet ini. Yang pertama untuk paramagnetisme dan diamagnetisme. Jadi dipol yang terkait dengan putaran elektron yang tidak berpasangan mengalami torsi yang cenderung berbaris sejajar dengan medan yang mempengaruhi atau yang ada di sekitar benda paramagnetisme itu. Sedangkan untuk diamagnetisme, kecepatan orbital elektron diubah sedemikian rupa untuk mengubah momen dipol orbital ke arah yang berlawanan dengan medan magnet. Jadi apapun penyebabnya, kita menjelaskan keadaan polarisasi magnet dengan besaran vektor. Jadi kalau suatu benda, entah itu paramagnetisme atau diamagnetisme, kita jelaskan polarisasi magnetnya dengan besaran vektor. Di sini adalah vektor M besar ini kita kenal sebagai magnetic dipole moment per unit volume. Jadi vektor M ini disebut magnetisasi dan memainkan peran yang serupa dengan polarisasi atau simbol notasi P besar dalam elektrostatika yang sudah kita pelajari. Jadi di sini kita simbolkan magnetisasi atau magnetization. Baik, kita lanjutkan. Di slide ini kita coba tunjukkan untuk magnetic dipole moment per unit volume, berarti melibatkan volume dari suatu benda. Contohnya kalau kita punya suatu benda, volumenya misalkan bola seperti ini, kita bisa hitung ya kan. Kemudian di dalamnya terdiri dari dipole moment kecil. Jadi kalau secara keseluruhan totalnya nanti kita menghitungnya sebagai magnetisasi atau vektor M besar ini. Mungkin kita coba buat ilustrasi. Jika kita menggantungkan sepotong objek benda paramagnetik itu di atas solenoida, misalnya ini solenoida, magnetisasi yang diinduksi akan arahnya kurang lebih ke atas. Jadi nanti kita perlu cek lagi di buku teks, mungkin ilustrasi dari arah arusnya juga harus sesuai. Kalau arusnya seperti ini, jadi cenderung akan ke arah atas. Ya, mudah-mudahan ini ilustrasinya sudah sesuai begitu ya. Nah, sebaliknya kalau magnetisasi objek diamagnetik, dia akan ke arah ke bawah atau turun begitu. Nah, tentu saja dari hasilnya itu akan berbeda ya, arah gayanya untuk benda yang paramagnetik ataupun yang diamagnetik. Secara umum, ketika sampel dipindahkan ke area medan magnet yang tidak seragam, kurang lebih paramagnetik. Jadi kalau yang solenoid kan arah medannya tidak seragam, non uniform seperti yang dijelaskan di segmen video sebelumnya. Nah, paramagnetiknya itu ditarik ke dalam medan, apakah ke sini begitu ya. Sedangkan diamagnetik akan ditolak begitu. Namun gaya sebenarnya sangat lemah. Jadi kan kita biasanya cenderung berhubungan dengan magnetisasi yang sifatnya ferromagnetik, tapi karena ini paramagnetik dan diamagnetik, gaya sebenarnya sangat lemah. Dalam pengaturan eksperimental gaya pada sampel besi yang sebanding dengan benda ini misalkan, itu biasanya akan lebih besar 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 5 kali lebih besar. Jadi secara umum kita mungkin tidak dapat melihatnya arah gayanya, tapi secara mikroskopis tadi sudah dijelaskan arahnya, dan selanjutnya kita memahami mekanismenya. Oh ya, mungkin di sini yang sudah kita tunjukkan tadi, ketika
ada persamaan ini terkait dengan bola. Di sini adalah persamaan volume bola. M di sini adalah magnetisasi dan M kecil ini adalah dipole moment. Nah, apalagi yang mungkin bisa kita bahas berkaitan dengan ferromagnetisme. Ferromagnetisme mungkin yang biasa kita kenal ada besi, nikel, atau kobalt. Ya, itu dipengaruhi magnet juga. Itu akan sangat besar begitu kalau misalkan eksperimentalnya kita bandingkan dengan ini, jadi bisa sampai 10 pangkat 4 kali lebih besar daripada percobaan ketika menggunakan bahan paramagnetik atau diamagnetik. Jadi kalau misalkan contohnya benda kayu atau aluminium, itu mungkin kita tidak dapat mengamati karena mungkin sangat lemah begitu ya. Mungkin itu ilustrasinya, tapi kita bisa mencobanya ketika kita punya benda magnet. Nah, itu akan tertarik kuat. Itu adalah gerakannya kalau bendanya bersifat ferromagnetik. Sedangkan kalau kayu, misalkan kalau kita dekatkan pada suatu magnet, ya kurang lebih reaksinya kita tidak dapat melihat secara makroskopis atau secara gamblang begitu ya. Oke, demikian untuk segmen kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.